Apa hukumnya seorang suami lebih mementingkan atau mengutamakan puasa untuk mengamalkan ilmu hikmah daripada tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga? Suami lebih mendengarkan atau ta'zim kepada guru ilmu hikmahnya daripada mendengarkan nasihat dari orang lain. Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara ilmu hikmah, jika ada seorang, kita ilmu sunnah yang sesungguhnya, bukan ilmu hikmahnya, sebab ilmu hikmah ini ada penyelewengan juga di dalamnya. Jika ada seorang suami mementingkan puasa sunnah, ibadah sunnah, lalu teledor urusan nafkah, itu jadi maksiat dia itu. Memberi nafkah hukumnya wajib, puasa Senin Kemis sunnah, wahai bapak yang soleh. Jangan sampai tertipu, ibadahnya banyak, sunnah-sunnahnya banyak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Keluarganya terlantar, tertipu dia. Ikut ustadz pengajian ke sana kemari, keliling ke sana kemari, istrinya nggak kasih nafkah, haram. Wah, di rumah sholatnya saya punya jatah, sehari saya membaca sholat 50.000, sholat 100 rakaat dan sebagainya, nggak cari nafkah. Jangan dianggap itu ibadah, ya hamba Allah. Ini congkak tuh. Bukan ibadah seperti itu, hawa nafsu. Sementara memberi nafkah anak istri adalah seperti orang jihad di jalan Allah. Ayo, memperhatikan anak istri seperti jihad di jalan Allah. Nah ini mengajarkan sunnah. Adapun mengamalkan ilmu hikmah, lah ini yang jadi masalah. Ilmu hikmah ada yang benar, yang enggak benar. Makanya ilmu hikmah yang dibagi dengan syariat dong. Boleh tidaknya. Nah, ilmu hikmah, kalau mengamalkan ilmu hikmah harus jelas dong. Itu kayak apa sih amalannya? Bertentangan enggak dengan syariat Nabi? Sebab berkembang dunia ilmu hikmah ini, ada ilmu hikmah masih ada rambu-rambunya. Ilmu hikmah. Jadi kelihatannya ilmu hikmah ternyata di dalamnya adalah jauh daripada syariat. Amalan-amalan yang melanggar syariat. Sehingga para ulama-ulama mengingatkan harus waspada tentang ilmu hikmah. Bahkan dinisbatkan pada orang-orang besar seperti Imam Ghazali. Ada satu buku kecil dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Tidak mungkin Imam Ghazali menulis seperti itu. Tapi itu pun cukup mencemarkan nama besar Imam Ghazali. Dianggap Imam Ghazali punya ilmu itu. Bukan ilmu hikmahnya, tidak, penyelewengan di dalam ilmu hikmah. Penyelewengannya bukan ilmu hikmahnya. Ilmu hikmah adalah ilmu, mungkin dalam bahasa lain ilmu hikmah kalau kita tarik kepada apa yang diajarkan Nabi, termasuk ruqyah, pengobatan dan sebagainya, tahassun minal jin, menjauhkan diri dari jin dan sebagainya. Ada doa-doanya sudah termaktub di dalam riwayat-riwayat yang jelas. Ulama-ulama mengamalkan dengan cara yang benar, tapi sekarang ada tambahannya. Berkembang ini yang jadi masalah. Tidak usah jauh-jauh ulama dahulu, kita terlalu ulama akhir, mutakhirin, yang ulama-ulama yang dari akhir. Contoh saja kita sebutkan seorang alim fadil yang baru wafat beberapa tahun yang lalu, di dalam mencari kitab Jawharatut Tauhid, beliau menukil juga, menyinggung juga tentang beberapa buku hikmah yang harus diwaspadai. Siapakah beliau? Mungkin kalau orang di Jawa mengerti. Ada Syekh Fadl Senori misalnya. Barangkali karena kita masyarakat di Jawa, biar kembali kepada kitab-kitab yang ditulis oleh orang sezaman ini deh. Orang yang sangat warok, menulis di dalam kitab Mensyarih Akidahnya, dinukil tentang ini. Harus waspada dengan beberapa kitab-kitab itu. Akhirnya harus ada kewaspadaan. Jadi yang hikmah harus waspada, mana yang harus kita ikuti, ilmu hikmah kayak apa, supaya tidak kita ceritakan di sini, memang bukan bagian, bukan waktunya, akan tapi harus waspada dulu. Akan tapi adapun jika ada orang mengamalkan ilmu hikmah yang benar sekalipun, tapi kalau meninggalkan istrinya tidak diberi nafkah, adalah salah. Jangankan ilmu-ilmu hikmah, sunnah-sunnah sekalipun menjadi tidak benar. Ya, kalau dia mementingkan sunnah-sunnah itu, tapi tidak memberikan nafkah, tidak memperhatikan keluarganya. Ini adalah yang harus difahami, bahwa keluarga itu penting. Kalau Anda tidak mau mencari nafkah, ya jangan nikah. Supaya Anda tidak punya tanggung jawab dong. Hidup di hutan sana sendiri, sama harimau, sama monyet. Anda tidak wajib ngasih nafkah monyet. Selagi monyet Anda lepas, kecuali monyet Anda kurung.
Di rumah Anda wajib ngasih makanan. Kucing Anda kurung, tidak kasih makan, dosa. Udibatil mar'atu fi hirratin. Masuk neraka seorang perempuan nyekap kucing, tidak dikasih makan. Binatang yang lainnya juga sama. Kalau Anda berani nyekap binatang, Anda harus berani ngasih makan. Apalagi seorang istri yang diambil di bawah naungannya atas nama Allah. Seperti itu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga kita semuanya, memuliakan kita semuanya. Menjaga dari hal-hal yang Allah murkai. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.